Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diskusi kita pada siang hari ini terkait tugas kelompok. Nah, di sini tugas kelompoknya itu kita cari 3 isu. Isu yang terjadi di instansi atau unit kerja yang terkait dengan implementasi manajemen ASN. Isunya disesuaikan dengan tusi jabatan atau tusi organisasi. Dari situ nanti bisa dikembangkan atau ditingkatkan. Yang pertama kita deskripsiin isunya dulu, termasuk dengan data faktanya. Terus kita dari 3 itu kita uraiin dampak jika isu tidak diselesaikan dan para pihak yang dapat terkena dampak. Kemudian nanti kita hubungkan dengan substansi manajemen ASN. Nah, untuk tugas lanjutannya nanti setelah dari 3 isu nanti kita pilih satu menggunakan teknik APKL atau USG, isu mana yang dia punya urgensi lebih tinggi untuk ditentukan akar penyebab dari isu terpilih. Kemudian nanti setelah didapatkan satu isu terpilih itu akan dijelaskan gagasan kreatif apa saja yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan core isu tersebut berdasarkan penyebabnya. Nah, dari di sini teman-teman, aku udah share link Google dokumen. Dari teman-teman yang mungkin ada isu atau ada problem yang perlu diselesaikan segera, boleh ditulis di Google Doc yang udah aku kirim. Nah, ya teman-teman, ada isu apa nih? Ini nanti harus dikaitin sama manajemen ASN ya. Aku nggak tahu nanti sesuai tugas fungsi kan ya. Kalau dari cek. Ya, masuk. Oh, masuk gak? Masuk. Kan disesuaikan dengan tugas fungsi jabatan atau institusi organisasi. Kalau di aku kan statistisi, dia nggak jauh dari data. Aku nggak tahu nih dia nanti masuk ke manajemen ASN atau enggak. Kayaknya lebih masuk di Bang Stephen ya. Atau ada teman-teman yang punya ide, tulis aja ya. Tulis boleh, on mic boleh. Izin masuk teman-teman. Ya boleh. Kalau misalnya di kami sebetulnya kalau isu banyak sih isu yang bisa kita angkat, cuman relevan nggak kita dalam proses pengerjaannya nanti. Contoh, kalau misalnya di aku rencana kan memang aktualisasi yang mau diambil kan nggak jauh-jauh dari apa yang kita bahas hari ini. Nah, kemarin memang kepikiran tentang mutasi unit kerja ataupun mutasi jabatan, karena memang selama masuk kemarin diperbantukan untuk ngerekap mutasi ini. Nah, kalau misalnya yang terjadi saat ini di kepegawaian, nah kita kan UPT banyak nih. Nah, setiap UPT itu punya penata SDM atau SDM ya kan, PIC di UPT masing-masing. Contohnya misalnya UPT Banten, PIC-nya Bapak A, misal seperti itu. Nah, di pusat pun ada PIC-nya lagi tersendiri. Contoh, aku megang 3 UPT, Mentawai, Jogja, sama Palangkaraya. Nah, cuman akhirnya karena banyaknya UPT, banyaknya PIC, nah dari UPT nanti misalnya ada mutasi nih dari Palangkaraya ke Jogja misal ya. Nah, nanti kita ngirim ke PIC pusatnya, baru disposisi nih ke Pak Karo. Nah, hal yang sering terjadi di kami mutasi, karena kan memang di mutasi itu sebelum nanti diketuk dia itu lanjut mutasi atau enggak, sesuai syarat atau enggak, nanti kan akan dirapatkan dulu kan antara Karo Kepek, Pak Ses, sama tim kasih, biasanya seperti itu. Nah, jadi yang terjadi itu banyak surat itu berulang nih. Misalnya di sana udah disposisi nih, nanti dikirim lagi dengan surat yang double atau ada yang ketinggalan gitu. Nah, akhirnya muncullah ide gitu setelah ngobrol sama senior. Nah, gimana kalau misalnya dibuat satu link kumpulan gitu, berangkat dari pencantuman gelar. Nah, pencantuman gelar pun sebelumnya sama nih seperti ini gitu. Jadi banyak manual gitu. Nah, ini nanti prosesnya itu semisal dari Banten mau mengusulkan mutasi, nanti ada nih satu link untuk seluruh UPT. Jadi nanti tinggal monitoring yang diisi gitu, tanpa harus Bang, Mas, ini ada nih satu dari sini, ada lagi nih satu dari sini. Nah, besok datang lagi nih disposisi. Ternyata kemarin udah disposisi lagi gitu. Jadi satu kerjaan yang berulang-ulang nih. Jadi akhirnya kepikiran gimana kalau misalnya usulan mutasi itu di satu link gitu. Nah
nanti akhirnya kalau misalnya nanti kan tujuan kedepannya itu nanti ketika ada satu link mutasi, ada satu link, tujuan izin belajar, nanti akhirnya jadi satu kesatuan gitu, nggak pencar-pencar. Misal satu link, misalnya link kepok, misalkan ada pegawai website, nanti kamu kebutuhan apa nih, mutasi kah, atau pencatuman kelak kah, atau tugas izin belajar kah gitu. Jadi tapi memang ini masih satu step by step gitu teman-teman. Nah rencananya seperti itu, aktualisasi yang mau dilakukan gitu. Cuman kalau misalnya menyangkut ke manajemen ASN, kayaknya nyangkut-nyangkut aja sih, karena kan di situ kalau kita lihat, kalau misalnya manajemen ASN itu kan mencakup aspek rekrutmen, pengembangan karir, banyak kan. Mutasi salah satunya sih menurutku ya. Gitu. Sekian. Bang, berarti itu surat yang masuk itu dia manual ya, bukan dari Sri Kandi gitu ya? Dia dari Sri Kandi juga sih. Cuman kan kadang nggak monitoring di Sri Kandi semua kan, karena kan banyak kan suratnya. Oh. Cuman biasanya yang nyampe di kita itu disposisi bentuknya. Misalnya kan ketik mutasi itu, ini mutasi dari UPTA ke B gitu. Tapi ternyata sering double nih. Ada yang sampai 2-3 kali gitu di disposisi gitu. Dan takutnya kelewat juga sih, karena kan PIC-nya pecah-pecah. Ya. Bentar Kalau PIC. lain ada isu atau problem masalah yang mau diselesaikan? Izin menjelaskan isu yang pertama. Oke. Pertama, mengambil label motor tempel yang dimana isu tersebut di kantor Serbantan masih belum berjalan. Contoh, ada motor tempel yang rusak namun masih ditempatkan di tempat yang kolam yang sama dengan yang baik. Jadi takut kita membuat labelan apabila ada motor tempel yang rusak, terus kita tempelin label dengan simbol. Cek. Ada masuk bang. Ini label ini nggak satu label, kita mengambilnya ada 3 warna. Yang pertama ada label warna merah, yang dimana label tersebut ada kerusakan parah di bagian underdeal motor tempel. Yang kedua ada label warna kuning, yang dimana label tersebut masih bisa diperbaiki. Terus yang ketiga ada label warna hijau, yang dimana kerusakannya masih tidak parah. Ya mungkin dengar dimana ketika respon operasi sudah bisa dibedain mana mopel yang rusak sama mopel yang siap digunakan untuk operasi. Takutnya gitu kan sekarang masih belum, label motor tempel itu masih belum berjalan, takutnya waktu ada operasi mengambil motor tempel yang rusak. Jadi perbedaannya di situ sih, jadi ada motor tempel yang siap jalan sama yang rusak itu, jadi dibedain. Mungkin seperti itu kurang lebih penjelasan. Oh, berarti untuk saat ini belum ada pelabelan ya? Belum ada pelabelan dari segi kerusakan underdeal ataupun kerusakan yang lainnya, masih bersatu gitu, baik motor tempel yang siap digunakan atau motor tempel yang rusak masih dalam satu tempat. Berarti dia kalau misal nih ada operasi harus ngedeteksi dulu mana yang bisa digunain gitu. Ya betul, harus dideteksi dulu. Kalau sekarang ini belum bisa dibedain. Berarti cukup menyita waktu ya. Padahal maksudnya kayak operasi kan harus segera, terkait dengan korban kan pasti harus cepet-cepet kan. Ya karena terkadang juga mesin itu tiba-tiba susah nyala gitu. Jadi kita ada pemisahan antara yang rusak sama yang baik digunakan saat operasi. Oke, paham. Ada lagi teman-teman? Izin Mbak Iin, Ya oke. saya masuk nggak? Masuk. Izin ya, kalau di Direktorat Bina Tenaga, aku kan jabatanku kan Pranata SDM ya, sama kayak Bang Steve. Ada nih isu, salah satunya tuh belum optimalnya data kenaikan pangkat pegawai dalam satu file yang terintegritas. Cuma ini tuh cakupannya seputar Binda doang, nggak menyeluruh gitu.
Nah, permasalahannya itu pengelolaan data kenaikan pangkat tuh masih tersebar di beberapa dokumen atau sistemnya tuh masih terpisah, sehingga sulit gitu dilakukan monitoring atau evaluasi maupun validasi secara cepatnya. Kondisinya itu berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam proses pelayanan kenaikan pangkat. Jadi pegawainya itu belum mengetahui gitu si angka kreditnya itu udah mencapai batas buat kenaikan pangkatnya atau belum. Jadi belum mengetahui gitu. Jadi bisa terjadi duplikasi data atau bahkan kesalahan di administrasi yang bisa merugikan pegawai maupun instansinya. Nah, isu ini ya langsung berkaitan dengan manajemen ASN. Soalnya kan manajemen ASN tuh salah satunya tuh ada tentang kenaikan pangkat ya. Itu sih kalau dari saya. Oke. Izin, Ya, boleh Mbak. saya juga ada isu Boleh. mengenai digitalisasi piket harian. Itu di Banten tuh setiap hari tuh memang sudah ada digitalisasi piket harian, kayak input pemeliharaan setiap hari itu ada, cuman itu file-filenya belum terekap gitu loh, belum terstruktur. Jadi kayak dikirim di WA group, jadi nggak ada kayak rutinan terstruktur tuh nggak ada. Jadi kayak dibikin digitalisasi dari Google Form atau spreadsheet yang merekap rutin kegiatan piket harian di kantor. Terus saya lihat-lihat dari instansi kayak KPP kantor lain itu juga gitu, nggak ada rutinan yang merekap seluruh kegiatan piket harian. Jadi kalau mau pemeliharaan juga bingung. Gitu. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada master data yang dia buat acuan. Oh, si ini dia piket di hari ini. Oh, kemarin yang piket si siapa aja gitu, belum ada ya? Itu ada Bu, tapi cuma bukan di recap utuh gitu. Cuma dari WA aja. Iya, dari WA, jadi nggak ada satu data yang dia merekap keseluruhan. Nggak ada. Jadi kayak bikin digitalisasi jadwal piket harian, pemeliharaan piket harian. Digitalisasi. Kalau di aku, Tapi menurutku kalau ya kenapa? lanjut dulu isunya Bu In dulu mungkin. Kalau di aku itu kan dia ini ya lebih ke potensi. Itu bukan dalam bentuk di dalam. Jadi misal kayak mungkin pengisian data potensi yang nggak tepat waktu itu pertama, pengisiannya salah, dari berapa operasi yang dilakukan per bulan, kemudian siapa saja yang terlibat, itu kan nggak selalu tepat waktu. Jadi padahal jumlah potensi itu selalu dilaporkan ke IPU atau ke beberapa rapat yang kayak yang RDP kemarin, jumlah dari potensi itu disebutkan berapa jumlahnya. Nah, sedangkan jika dalam bulan itu mereka tidak mengisi dengan tepat, otomatis kita melaporkannya kan juga nggak valid tuh. Cuma aku nggak tahu dia masuk di manajemen ASN atau enggak. Harusnya kayaknya enggak ya, soalnya dia lebih keluar, bukan data. Beda kalau ke Bina Tenaga kan dia memang ngurusnya tuh di dalam gitu kan, tenaga SDM di dalam Basarnas gitu. Jadi kayaknya kalau menurut aku kurang masuk gitu. Di list aja Bu jadi isu kelima. Kenapa? Nggak apa-apa di list aja jadi isu kelima. Iya Mbak Iin, tulis aja dulu di isu yang kelima. Ini kita pot lagi. Iya. Nah, teman-teman, dari kelima isu ini kan kita akan ambil 3 isu. Kita voting di grup WA gitu gimana? Oke, di WA aja. Nah, di WA itu kan kita bisa milih lebih dari satu isu ya. Di suaraku kedengeran. Di WA itu kan kita bisa milih dari satu isu. Nanti karena yang dipilih 3, kita pilihnya votingnya 3 gitu aja. Nanti 3 terbanyak yang akan kita ambil gitu gimana? Oke, gitu aja. Oke, bentar aku Dipilih yang urgent aja. Kenapa Bang? Ya untuk pemilihannya dipilih yang urgent gitu, yang Ya. Ini di sini aku tulisnya cuma 1, 2, 3, 4 gitu aja ya. Isunya maksudnya, isu nomor 1. biar terlalu banyak. Ya, angka aja ya. Ya, teman-teman bisa pilih 3 isu.
3 voting. Apakah sudah isi semua? Kayaknya sudah. Ada yang belum? Ada yang belum. Siapa yang belum? Aktif juga tiga, Bangstir tiga, Mbak Rahma tiga, Bang Yogi baru 2, tambah 1 lagi Bang. Sudah. Udah ya. Berarti ini untuk 3 isu tertinggi ada di isu 1, 2, dan 3. Isu 1 4 voting, isu 2 4 voting, isu 3 4 voting, isu 4 3 voting, isu 5 0. Berarti 3 isu yang kita ambil itu yang pelabelan motor tempel, terus sistem mutasi, dan belum optimalnya data kenaikan pegawai di Bina Tenaga. Setuju teman-teman? Setuju. Setuju. Lagi nggak? Dari ketiga itu nanti dipilih 1. Ya, dari ketiga tadi yang aku tangkap gini. Jadi dari ketiga ini kan kita bikin dulu tadi terkait tugas kelompok. Terkait diskusikan isu tersebut dengan menghadirkan data fakta yang relevan. Terus uraikan dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Itu kan 3 isu dulu. Terus uraikan hubungan antara isu tersebut dengan substansi manajemen ASN. Dari 3 isu itu kan kita diskusiin dulu ke tugas yang pertama tadi kan. Terus nanti untuk tugas kelompok lanjutannya dari 3 isu itu nanti kita bikin kayaknya ini lebih cocok USG ya. Enggak tahu lebih cocok USG atau PKL menurut kalian. Jadi nanti kita yang jadi respondennya buat menentukan skor di per urgensinya itu. Katanya sih suruh buat 2 USG sama PKL. Kan kalau kemarin kan disuruh USG aja kan. Ini suruh dua-duanya, USG sama PKL. Jadi nanti kenapa Bang Tis? Nggak milih berarti kita ya, harus dua-duanya, APKL sama USG ya? Enggak. Tadi itu kata ibunya harus dua-duanya, kalau nggak salah ya. APKL sama USG. Dia mau nanyain itu ke ibu itu, cuman atau di WA dulu aja ke ibunya. Tapi tadi pas bilang itu dibuat USG sama APKL dan kata-katanya dan gitu nggak ada suruh milih gitu. Iya, aku juga dengernya gitu sih. APKL sama USG, yang enggak tuh cuma fishbone. Ya, kalau fishbone nggak jadi tadi. Ya udah. Berarti nanti dibikin APKL sama USG, nah respondennya tuh kita berlima. Gitu buat nentuin skornya. Nanti dapat 1 isu yang dari ketiga itu mana yang terpilih, baru nanti kita cari akar penyebab gagasan kreatif dari 3 isu itu yang kepilih kan 1, nanti baru kita jelasin gagasan kreatif apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan isu tersebut berdasarkan akar penyebab. Jadi kayak gitu. Ini Google Doc-nya kan udah dibikin, nanti kita kerjain bareng-bareng aja di sini gitu. Ya siap. Berikut masuk. Coba lihat di grup itu ada file yang terkirim.
Oke, siap. Makasih Mbak Tasya. Terbelakang. Terbelakang. Iya, yang nomor yang nomor satu kan verifikasi, yang kemarin sudah Ini yang dia kan setelah latar belakang, kemudian identifikasi isu di dalamnya ini berarti udah mencakup ini ya, yang tugas pertama tadi, yang deskripsi isu, menghadirkan data fakta, terus dampak jika tidak diselesaikan, dan hubungan isu dengan substansi manajemen ASN ya. Tapi itu kan berupa PKL kan Bu. Yang contoh USG-nya itu berarti kayak yang kemarin atas saran Pak Yusuf itu. Kan udah pernah Ya. pakai Fishbone itu. Ya kalau APKL Berarti dikombinasi antara metodenya Pak Yusuf sama yang ini. ya, maksudnya kita kan yang tugas pertama, yang di slide pertama tugas kelompok itu kan dari ketiga isu itu dijabarin dampak jika tidak diselesaikan dan keterkaitan isu dengan manajemen ASN kan, ketiga-tiganya. Nah itu dimasukin di yang analisis isu ini, nanti kita samain persepsi dulu. Ya nggak, yang ini loh, yang mana tadi ini? Itu kan ketiga isu dideskripsikan dengan menghadirkan data fakta yang relevan, kemudian dampak jika isu tidak diselesaikan, dan hubungan antara isu tersebut dengan substansi manajemen ASN. Itu dulu kan berarti tugasnya, terus baru masuk ke milih satu untuk dikerjain menurut APKL dan USG, itu bukan? Iya. Setuju bagian. Iya gitu aja. Dijabarkan dulu kan yang 3 itu. Berarti untuk penjabaran isu dengan menghadirkan berarti di sini ya. Ini berarti nanti isunya apa? Terus dia deskripsi isu, mendeskripsikan isu dengan data fakta yang relevan. Setelah itu uraikan dampak jika tidak diselesaikan. Uraikan hubungan Terkaitan. keterkaitan antara isu tersebut dengan Manajemen ASN. ASN. Nah, berarti yang di bagian analisis isu ini nanti dia isinya itu. Terus yang di ini kita masuk di yang itu ya. Pilih satu isu. Analisis. Ini apa ya? Oh ini berarti salah guys, maaf. Ini berarti dia maksudnya diidentifikasi ya harusnya. Iya. Iya diidentifikasi isu. Yang di tabel-tabel itu. Dia diidentifikasi isu, kemudian di bagian analisis isu ini kita baru masuk buat pilih satu isu ya. Sebenarnya metode APKL sama USG itu sama aja sebenarnya. Iya, Sama sama. bilang ke Bu Naila itu Nah itu. kayak sama gitu loh, nggak ada bedanya. Atau kalau nggak apa-apa, nanti sekalian kita nunggu teman-teman yang lain. Jadi kita bisa kerjain menurut satu metode dulu, nanti satu metodenya lagi kita samain aja. Jadi pembahasannya juga sama gitu. Kalau misal gini gimana teman-teman? Apa? EP Gimana Bang? yang APKL sama USG itu kan metode pencariannya aja kan, mana yang lebih urgent sama USG. Dengar nggak aku? Cecep, Patah-patah? dengar nggak? Ya dengar. Dengar. Apa aku tekan dulu? Dengar.
Dengar tapi patah tadi. Jadi kan gini. Bentar. Catering dulu bentar. Halo, Halo. kedengeran nggak? Dengar. Nah, jadi kan gini, kan kalau misalnya analisis isu ini tujuannya adalah mencari isu yang paling urgent kan sebetulnya. Iya. Kan angkat satu kan. Nah, jadi APKL dan USG-nya kita buat hasilnya itu ya benar-benar isu yang paling urgent gitu. Nah, kalau misalnya di APKL-nya nanti isu satu yang memang paling urgent, berarti kan pasti nggak akan jauh mengikuti juga kan, di USG-nya juga pasti akan sama aja kan. Nah, akhirnya Iya. ketika misalnya dapat satu isu, itulah yang akan kita angkat menjadi latar belakangnya dan penyelesaiannya itu. Itu nggak sih? Jadi kalau Berarti misalnya metode itu maksudnya tuh Gimana? kerjain di APKL dan USG-nya dulu, terus nanti di latar belakang dia isinya ini gitu. Di isinya satu isu itu. ya, iya, maksudnya gitu kan. Kalau misalnya latar belakang, misalnya kita ada 3 isu yang berbeda, nggak mungkin 3-tiganya jadi latar belakang kan. Coba ya, yang tadi Iya. kelompok yang bisa Mbak Tasya gitu sih, Bu. Cek. Iya sih, nggak ini. Apa? Nggak mungkin Terlalu 10 banyak. Iya. Karena yang di sharing kan ada 10 kan, 9 deh, 10 isu nih. Iya. Cuman yang paling tinggi itu kan yang mengenai brand Ciper ini kan. Nah, yang dicek juga di latar belakangnya juga itu yang diangkat. Jadi sebetulnya metodenya itu kan hanya metode aja. Kita menggunakan 2 metode, tapi dengan hasil satu isu yang akan diangkat. Gitu nggak sih, teman-teman? Iya betul. Kalau ketiga-tiganya kita masukin di latar belakang semua pasti bakal panjang juga kan pasti. Cuma apakah nggak apa-apa? Misal di sini kita udah ngebahas, satu isu, terus di sini milih isu, di sini baru APKL-nya kayak nggak urut nggak sih bang? Maksudnya kayak nggak urut Kebalik gitu. Iya kebalik. Atau aku ada ini sih, ada saran. Misal di latar belakang ini kita ngebahasnya secara keseluruhan gimana? Maksudnya bukan keseluruhan masuk di isinya, cuma kayak dampak-dampak manajemen ASN itu gimana? Maksudnya Misal- itu Mbak, di latar belakang itu ditarik kesimpulan yang menyeluruh tentang, intinya ini kan tentang pengembangan di Basarnas kan, jadi kayak itu ditarik keseluruhan di garis besarnya Iya. dengan ke isu. Iya, jadi Jadi kayak isunya jadi isinya gini, nanti di latar belakang itu kita ngebahasnya kayak manajemen ASN nih apa, terus beberapa masalah apabila, bukan beberapa masalah sih, maksudnya kayak apabila manajemen ASN ini tidak dilaksanakan dengan baik, otomatis pelaksanaan di dalam instansi tersebut juga nggak baik gitu loh. Jadi mencakup keseluruhan gitu, belum masuk di per isinya gitu. putus-putusin. Jadi halo cek. Putus-putus. Ya dibahas semuanya aja, tapi dirangkum aja gitu, dirangkum terlalu panjang. Aku jadi gimana ya? Masih putus-putus nggak? Nggak jelas. Ya aku masih. Halo cek Ya, sudah cek. mulai jelas. Nah jadi di latar belakang Lagi. ini, nanti kita itu nggak ngebahas isunya satu persatu. Jadi yang kita bahas itu keseluruhan. Bentar, apa aku tulis aja ya? Tidak membahas isu satu persatu yang dibahas. Paham nggak secara garis besarnya? Ya paham tuh, Paham, aku paham. Nah, ya nggak terlalu. jadi kan jadi kita cuma ngebahas secara globalnya dulu, terus nanti pas diidentifikasi isu baru kita masukin
satu persatu menurut ini. Terus nanti dianalisis isu, baru kita masukin menurut APKL dan USG ini didapatkan tuh satu isu. Nah, dari Patah lagi, ya. Tethering lah. sebentar ya guys. Sebentar. Tidak sih. Halo, cek. Masuk. Patah-patah nggak? Enggak. Oke. Tethering lah. Udah tethering ini. Enggak ke PLV loin. Katanya isinya Oh, tethering lah. ini kan yang di latar belakang itu. Nanti kan kita ngebahas secara keseluruhan, global kan. Nah, terus nanti yang diidentifikasi isu dari ketiga isu itu nanti akan kita identifikasi nih isunya dia apa, terus kita deskripsiin isu dengan data, terus dampak jika tidak diselesaikan sama hubungan keterkaitannya dengan manajemen ASN. Nah, dari ketiga isu itu nanti kan kita pilih satu menurut APKL dan USG ini. Dapatlah satu isu, terpilih nih yang paling tinggi urgensinya kan. Terus baru nanti di bab bawahnya ini analisis hasil isu ini nanti baru kita jelaskan gagasan kreatif apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan isu tersebut. Jadi kayak runtut gitu loh, bapak-bapak dan ibu-ibu. Paham nggak? Jelas paham. Paham. Setuju? Setuju. Dieksekusi saja Mbak Iin. Cuman teman-teman, itu yang dari 3 itu isu yang mana mau kita angkat? Yang 3 dari yang 3. Nanti dipilih dulu Bang. Iya. Lewat teknik APKL sama USG-nya. Jadi skor yang tertinggi itu nanti yang akan dipilih. Nah, dapat skornya itu dari kita sebagai respondennya. 5 orang ini kita semua jadi responden. Kalau yang aku tangkap tadi kayak gitu dari Bu Naila. Iya betul. Cuma kan akhirnya bisa kita tentukan kan mana yang mau kita angkat. Kalau misalnya Ya, kita betul. respondennya, Ya, pilih yang paling relevan aja. iya. Itu gimana diri sendiri itu mau pilih yang mana. Iya. Bebas Pak Yogi. Mau dibikin langsung apa mau gimana ini? Mungkin kalau untuk diskusi yang ini kita cukupkan di sini gimana? Jadi kan tadi udah tahu kan, udah sama nih visinya kita terkait isi dari keempat bab ini. Google Doc juga udah di-share, jadi nanti kita lanjut ngerjain dari sini gitu bareng-bareng. Kalau kita bagi tugas aja dulu Mbak Iin. Latar belakang siapa, identifikasi isu siapa, analisis isu siapa, analisis hasil isu siapa, terus nanti takutnya ada PPT lagi kan? Siapa? Oh iya bener. Atau aku ada tadi kan dari ini kan Bang Yogi, yang ini Bang Steve, Ya betul. yang ini tadi dari Mbak Rahma ya. Nanti kalian boleh ngisi di ini yang diidentifikasi isu, nanti yang latar belakang aku isi. Nanti Mbak Tasya boleh disiapin dari template untuk kita nanti jadi responden buat ngisi di ketiga isu itu gimana? Ya boleh gitu. Nanti. Ya, nanti untuk hasil analisis nanti kan dapat tuh satu isu. Kita apa namanya tadi? Yang satu di bawahnya ini nanti kita itu bareng-bareng. Ada yang mau usul lagi lain mungkin? Ada yang punya saran lain? Mungkin pembagiannya kayak gimana? Dari aku udah sih kayak gitu aja. Dari Bang Yogi dan Mbak Tasya ada yang mau ditambahin? Izinku tadi Ya. bagianku yang mana ya? Soalnya Yang- ini diputusin ya. Atau kalau enggak, Mbak Tasya boleh mau yang di latar belakang yang ngebahas keseluruhan
Paham nggak yang di Ini kamu dari Si Tasya, si Obni. penjelasan. latar belakang yang global tadi loh, kita yang manajemen ASN itu dia kayak gimana. Terus kalau manajemen ASN itu dia nggak dilakukan dengan baik dalam sebuah instansi itu dampaknya apa? Kayak gitu. Nanti yang dianalisis isu buat pemilihan apa tempat buat kita itu, paham nggak? Paham nggak? Paham Mbak In? Jadi yang isunya masuk itu ngerjain isunya sendiri, Tasya latar belakang, sama analisis isu. Ya. Nanti analisis isu. Nah, Nah, analisis isu itu kan kita voting tuh. Nanti aku bikinin ini aja deh. Aku bikinin Google Form buat ngisi urgensi dari isu. Nanti hasilnya aku masukin di analisis isu gitu, gimana? boleh Mbak In? Boleh. Setuju. Oke. Berarti Mbak Tasya di bagian latar belakang ya, Mbak? Oke Mbak In, cukup dimengerti. Oke. Nanti kalau ada yang masih bingung gimana-gimana, bisa diskusi lanjut di WA aja. Ya. Oke teman-teman, mungkin diskusinya cukup di situ aja. Tadi kita udah pilih isu, kemudian menyamakan persepsi dari pengisian untuk pelaporannya. Untuk selanjutnya, kalau memang ada yang kurang paham, nanti kita diskusi lanjut lewat WA dan bersama-sama ngerjain di Google Doc. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, cukup ya. Aku tutup. Sekian diskusi kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.